gitu ya. Enaknya di Jokowi nggak kelihatan tegas tapi ganas gitu. Ketegasan tuh dijawab dengan resapel, ganti. Dan dia nggak pernah meledak itu, nggak pernah ngomong banyak. Kan banyak korbannya dulu, Sudirman Said ya kan, yang berbeda, Riza Ramli, pokoknya asal beda, nggak perlu dia menggertak itu, udah langsung hari Rabu pon. Kalau ini kan KKP ini aja, ini sekarang berbeda dengan Prabowo, ini kalau era Jokowi ini udah berhenti nih. Ya guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, jadi ya benar ya kan, beda pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, soal misalkan ada menteri-menterinya yang kurang bagus gitu ya kan, yang nggak kerja gitu ya kan. Kalau Pak Jokowi diam, memangnya diam, tapi langsung reshuffle ya kan, langsung diganti, langsung dicopot gitu ya kan. Kalau Pak Prabowo ya kita dengar kemarin masih dikasih peringatan ya kan, dan ya akan di reshuffle juga kayaknya ya kan guys. Nah tapi memang itulah bedanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya kan. Dan kalian tahu sendirilah siapa yang sudah dipecat oleh Pak Jokowi ini ya kan, dari dulu sampai sekarang 10 tahun menjabat ya. Ada Anies, Said Didu, dan ya kelompok-kelompoknya lah ya kan. Dari semenjak itulah kelompok-kelompok mereka itu jadi sakit hati dan selalu menyerang Pak Jokowi dan macam-macam fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Oke, langsung saja kita simak video ini. Jokowi nggak kelihatan tegas tapi ganas gitu. Ketegasan tuh dijawab ganas, dengan ya. resapel, ganti. Resapel, Dan dia nggak ya. pernah meledak itu, nggak pernah ngomong banyak. Kan banyak korbannya. Oh iya. Sudirman Said ya kan, yang berbeda, Riza Sudirman Ramli, Said. pokoknya asal beda. Oh, Nggak Riza perlu Ramli. dia Ya. menggertak itu, udah langsung hari Anies Rabu juga pon. ya. Kalau ini kan KKP ini aja, ini sekarang berbeda dengan Prabowo. Ini kalau era Jokowi ini udah berhenti nih. Karena beredar perintahnya Prabowo cabut, KKP-nya bilang tunggu dulu, ya kan? Ini makanya orang lihat tampangnya, brandnya ini demokratis, tapi hasilnya, eksekusinya otoritarian gitu. Gak ada diskusi, gak ada perdebatan, gak ada. Oh iya, benar juga ya, kalau Pak Jokowi tanpa banyak bicara lah gitu ya kan guys ya. Langsung copot gitu ya kan, kalau nggak becus. Kalau Pak Prabowo masih kasih amaran. Orang yang di era Pak Jokowi ada nggak terasa menteri yang beda pendapat? Nggak ada kan? Hati-hati, menterinya yang hati-hati. Mantan staf sus ESDM. Nah, ini ya, pintu masuk bongkar legalisasi rampok negara oleh Jokowi. Nah ini Said Didu ini punya ulah Said Didu ya kan, mengatakan kalau Pak Jokowi ini adalah ya koruptor ya kan. Coba kita dengar. Didu bersama para aktivis anti korupsi lainnya melaporkan dugaan korupsi mega proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Ia mengklaim laporan ini nantinya akan membongkar pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Menurutnya Jokowi kerap melakukan pelanggaran legalisasi dalam bidang pertambangan, perhutanan, perkebunan, dan lain-lain. Said Didu mengatakan PIK 2 adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kekuasaan yang melebihi kewenangan. Oleh karena itu, Said mendesak KPK memeriksa jalan, sungai, pantai, dan irigasi yang diambil alih untuk pembangunan PIK 2. Mantan staf sus ES. Kalau menurut aku Said Didu ini memang provokasi, benar-benar provokasi. Mungkin ini sakit hati sama Pak Jokowi ya kan, dari dulu sampai sekarang tetap saja menyerang Pak Jokowi ya kan. Padahal Pak Jokowi sekarang sudah nggak jadi presiden, masih saja diserang gitu ya kan. Ini memang provokator kelas kakap ya kan guys. Di PIK 2 pun macam-macam ya, dia memprovokasi karena tanahnya nggak laku ataupun nggak jadi dibeli oleh Aguan, malah memprovokasi rakyat juga. Aduh, ini orang kalau banyak di Indonesia, memang Indonesia nggak bakalan maju ya. Orang-orang seperti inilah yang bikin Indonesia tidak maju-maju ya. Tapi kalian tahu sendiri lah ya kan, pecatan-pecatan Pak Jokowi ini selalu menyerang Pak Jokowi, termasuk Anies ya, Refli Harun, dan Riza Ramli juga, tapi itu udah almarhum ya kalau nggak salah, Riza Ramli. Oke, kita dengar dulu. Said Didu bersama para aktivis anti korupsi lainnya melaporkan Gerombolan sakit hati ya kan, gerombolan pemecah belah di negara ini. Ya inilah para provokator yang kedatangan itu hanya untuk mengais rezeki dengan cara yang tidak halal, dengan duit 50.000 dan beras 1 kilo. Yang beginilah manusia-manusia yang tidak jelas seperti ini.
Ya, ini sudah tahu kan siapa pelaku pagar laut ini, ya dari partai PDIP lah. Sudah dicek kok di Kementerian ATR BPN bahwa perusahaan yang berafiliasi dengan partai PDIP pelaku pemasangan pagar laut ini. Coba kalian kalau tidak percaya. Yang beginilah pengalian isu. Saya tuh sudah tidak heran melihat kejadian ini. Ini Abraham Samad saya di dunia adalah orang-orang yang tidak jelas gitu loh. Pemikiran mereka tuh agak lain. Mereka tuh seolah adalah pahlawan, padahal mereka adalah pelaku utama. Mereka tuh mengais rezeki seperti ini, memfitnah dan merendahkan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi tidak salah. Padahal Pak Jokowi tidak tahu pagar laut ini dibuat oleh siapa. Sudah tahu kan? Kalau kalian tidak percaya, kalian lihat beritanya bahwa pagar laut ini terafiliasi dari perusahaan yang berhubungan dengan kader partai PDIP. Yang beginilah orang yang seharusnya tidak diberikan suara untuk menyuarakan kebenaran di negara ini. Semakin anjlok. Nah, kalau Abraham Samad kalau nggak salah dulu pengen jadi wakilnya Pak Jokowi ya, tetapi ya dari PDIP memilih Yusuf Kala, itulah dari semenjak itulah ya kan. Abraham Samad ini sakit hati kepada Pak Jokowi. Memang parah lah kaum para sakit hati ya kan. Ya, itu dia lah ya guys. Tapi ya benar juga ya kan kalau kita lihat ya Pak Jokowi beda lah dengan Pak Prabowo. Tapi satu misi ya, ingin Indonesia maju. Ya itu saja lah ya kan. Tapi kalau Pak Jokowi itu kan dari dulu sering gonta-ganti menteri. Sedikit-sedikit reshuffle ya gitu kan. Tanpa gebrak-gebrak ataupun kuar-kuar lah ya kan, langsung reshuffle. Tapi kalau Pak Prabowo masih amaran ya, tapi mungkin ya ini cara Pak Prabowo ya, tapi yang jelas ya intinya visi dan misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sama, ingin melihat Indonesia maju, disegani dunia, itu sajalah ya kan. Nah jadi apapun semangat buat Pak Prabowo, jika menteri-menteri yang tidak becus kerja langsung saja dicopot ya Pak, karena masih banyak orang-orang Indonesia yang bisa kerja seperti Mentan. Wah luar biasa, Menteri Pertanian kita terbaik. Menurut aku yang paling gacor di Kementerian Pak Prabowo yaitu Mentannya. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.